Masuk masih 5 ya. Kita tunggu 5 menit lagi.
Baik, ini sudah cukup ini ya, cukup mewakili untuk kita mulai. Kita akan melanjutkan tentang kuliah pengendalian mutu dan keamanan pangan ya. Untuk pertemuan yang keempat ini, kita akan berbicara tentang pengendalian mutu di agroindustri. Karena kita berbicara tentang pangan, maka kita implementasikan ke agroindustri ya, di mana itu adalah industri yang berbasis pada hasil pertanian. Hasil pertanian itu tidak hanya pertanian, tapi secara besar ya, pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan. Harusnya 50, mestinya 4 ribuan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Gitu ya. Share screen-nya untuk slide-nya. Sudah bisa lihat slide-nya ya? Ya, sudah terlihat ya? Oke, ini adalah manajemen mutu produk di agroindustri dan kita berbicara tentang pengendalian mutunya ya. Jadi di dalam industri agro atau industri pangan lah ya, kita sebut sebagai industri pangan, industri pemrosesan pangan itu ada dua jenis industri itu. Bisa industri rumah tangga sama industri yang sudah kelasnya adalah industri di pabrikan. Yang dimaksud dengan industri rumah tangga itu adalah suatu industri yang ada atau berada di lingkungan rumah. Jadi biasanya penghuninya atau pemilik dari usaha itu tinggal di tempat yang sama dengan tempat produksi. Itu namanya industri rumah tangga. Jadi kalau Anda semua lihat izin edar, nomor izin edar yang ada di produk pangan itu ada dua. Yang pertama itu PIRT, yang kedua adalah MD. Yang PIRT ini adalah hasil dari industri rumah tangga. Gitu ya. Jadi skupnya pasti lebih kecil, kemudian produknya juga sederhana, kemudian karyawannya juga tidak begitu banyak, dan punya list atau jenis-jenis produk pangan yang memang itu bisa diolah di industri rumah tangga. Industri rumah tangga tidak boleh memproduksi produk pangan yang berbasis susu, tidak boleh itu. Itu harus di industri yang lebih besar lagi, yang izinnya adalah MD, yang dikeluarkan dari Badan POM. Kalau industri rumah tangga, nomor izinnya atau izin edarnya itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Jadi setiap kabupaten kan punya dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu punya wewenang untuk mengeluarkan nomor izin edar produk pangan tertentu yang diproduksi secara rumah tangga. Tetapi kalau sudah pabrikan, maka izin edar itu harus dikeluarkan oleh Badan POM yang posisinya ada di setiap provinsi. Jadi satu provinsi cuma satu kantor. Kalau Jawa Timur ya di Surabaya dan di pusat di Jakarta. Seperti itu. Jadi semakin kompleks produk pangan itu, maka dia harus menjadi industri, bukan lagi rumah tangga. Contoh rumah tangga itu contoh bikin kerupuk, itu kerupuk-kerupukan itu bisa rumah tangga. Bikin roti yang sederhana, bikin olahan minuman serbuk, contoh jahe, ya, minuman jahe, minuman kunyit, apa itu bisa juga rumah tangga. Pokoknya yang punya proses pengolahan itu relatif ringan dan keamanan pangannya tidak terlalu menimbulkan banyak risiko. Kemudian skala produksinya kecil, masih di lingkungan lokal saja. Tapi kalau sudah nasional, sudah ekspor, nah itu sudah harus mulai ke arah industri yang sebenarnya. Nah ini kenapa saya bilang begitu, karena Anda nantinya akan lulusan teknik kimia ya, peminatan pemrosesan pangan,
Anda bisa bekerja di industri pangan besar, di mana akan menemukan satu environment, satu sistem yang memang sudah tertata. Di opsi yang lain, Anda mungkin akan usaha sendiri, apalagi sekarang ini ya, semangat untuk berwira swasta ini semakin besar gitu ya. Anda punya modal di bawah 10 juta, Anda bisa Anda punya usaha sendiri. 50 juta bisa punya usaha sendiri. Nah, tergantung dari ininya. Nah, untuk yang mau usaha sendiri dan pengalaman belum banyak, saya sebagai ini ya, pelaku dan juga ini pelaku dan juga sudah mengalami, itu saya sarankan untuk Anda punya produk pangan yang berizin PIRT atau rumah tangga. Karena itu less modal, less pekerja, risiko juga rendah, modal juga kecil. Nah, dari situ nanti jika Anda sudah berkembang, baru Anda ke arah industri kecil gitu ya. Nah, bagaimanakah proses di PIRT itu? Yang pertama Anda harus bikin badan usaha. Anda harus bikin CV, ya CV apa. Kemudian itu didaftarkan di notaris ya. Biayanya juga murah sih. Paling 1.500.000, 2 juta sudah jadi itu ya. Itu. Kemudian Anda mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan. Saya punya CV dan saya mau memproduksi produk pangan tertentu. Nah, sebelumnya Anda lihat ke Dinas Kesehatan itu punya list produk pangan yang boleh diproduksi secara PIRT. Anda di situ milih apa gitu ya. Itemnya banyak tuh, bikin macam-macam. Nah, baru kemudian dari pilihan itu Anda menentukan ya, apa sih produk yang akan saya bikin. Apakah saya mau bikin roti, apakah saya mau bikin minuman serbuk, ataukah saya mau bikin olahan daging ikan yang kering, ataukah saya mau bikin herbal tertentu atau macam-macam ya, kerupuk, makanan kering segala macam itu. Nah, mulai disitulah kalau produk Anda sudah masuk list yang sudah ditentukan, Anda bisa jalan lagi ke step selanjutnya yaitu memulai untuk produksi kecil-kecilan. Nah, kemudian Anda harus memberi merek kepada produk Anda. Apa yang Anda lakukan? Anda harus mendaftarkan izin merek itu ke Badan HAKI. HAKI ya, hak akan kekayaan intelektual. Jadi Anda pemegang merek itu. Zaman sekarang anak-anak muda punya ini private label. Nah, itu yang dimaksud dengan private label itu. Merek sendiri yang Anda sudah daftarkan di HAKI, nah itu biayanya sekitar 1,5 juta. Nanti Anda daftarkan ke sana, mereka akan olah ya. Oh, merek ini belum ada yang pakai. Nah, lanjut. Oh, merek ini mereka akan suggest. Oh, merek ini sudah ada yang pakai. Harus Anda ganti. Nah, Anda nanti pegang satu sertifikat sendiri mengenai merek itu, bahwa merek itu adalah punya CV Anda, punya Anda, gitu ya. Baru kemudian Anda produksi. Nah, di samping seiring dengan produksi Anda harus memikirkan kemasan. Mau saya kemas pakai apa nih gitu ya? Apakah pakai aluminium foil? Apakah pakai plastik sablon? Apakah pakai kertas dan sebagainya. Anda mulai desain apa? Anda mulai desain kemasan. Ada 7 item yang harus masuk di dalam kemasan tersebut, di dalam label tersebut. Yang pertama yaitu merek harus ya. Yang kedua yaitu jenis produk. Jadi kalau Anda punya merek, taruhlah kopi rempah gitu ya, mereknya apa gitu. Bawahnya harus ada tulisan kopi rempah. Jadi jenis produknya harus ada. Jenis produk itu macam-macam. Ada kopi, ada teh, ada minuman serbuk, ada kerupuk, ada. Nah, itu jenis produk itu harus masuk. Jadi merek, kemudian jenis produk, kemudian yang ketiga yaitu Anda harus masukkan komposisi. Komposisi harus Anda, ingredient harus, itu wajib ya.
Kemudian yang keempat yaitu diproduksi oleh. Nah, itu CV Anda, diproduksi oleh CV Anda. Kemudian yang kelima yaitu expired date. Itu wajib. Nah, mengenai expired date, jika produk pangan yang Anda bikin itu kering, contoh minuman serbuk ya, minuman serbuk jahe plus apa gitu ya, itu boleh punya expired date selama 2 tahun ke depan. Asal kadar airnya di bawah 8%. Anda bisa cekkan ke Sukovindo, ke Biochem atau kemana gitu ya. Tapi kalau Anda produknya roti, ya pasti dibatasi ya, mungkin sekian hari kalau nggak ada pengawet. Kalau ada pengawet bisa seminggu, kalau ada itu. Itu ada ketentuannya sendiri-sendiri, masalah expired date, tergantung dari produk yang Anda bikin. Kemudian harus tercantum kode produksi. Kode produksi itu adalah satu kode yang hanya dimengerti oleh produsen. Isinya kan angka tuh. Biasanya artinya adalah tanggal produksi, kemudian mesinnya apa, kemudian apa yang ingin Anda masukkan ke situ untuk tujuan bisa menelusuri produk itu. Jika produk itu sudah dilempar ke pasaran, kemudian nggak tahu ada komplain atau apa, Anda bisa cek kode produksinya berapa, Anda bisa telusur seperti yang saya bilang, catatan-catatan yang Anda buat, bahan baku, produksinya bagaimana, dan segala macam. Kemudian yang ketujuh yaitu pertama merek, jenis produk, yang ketiga yaitu komposisi, yang keempat diproduksi oleh, yang kelima adalah expired date, yang keenam adalah kode produksi, yang ketujuh adalah neto ya, berat bersih. Berat bersih juga wajib dicantumkan di situ. Makanya berat bersih itu termasuk dalam sistem, dalam hal yang harus dimonitoring. Berat bersih bukan bicara tentang sensor yang lain atau nilai gizi, tidak. Berat bersih justru menjadi tulisan wajib yang harus ada di dalam label. Justru malah komposisi gizi malah tidak. Karena itu preferensi, tidak mandatori ya, itu tidak wajib. Nilai gizi dalam satu produk di kemasan itu tidak wajib, itu hanya voluntary, sukarela atau ya pengen aja, pengen menunjukkan komposisinya seperti apa, tapi tidak wajib dicantumkan di dalam izin PIRT karena ya terserah mau dicantumin apa tidak. Boleh dicantumin jika Anda mau mengunggulkan sesuatu. Jika produk Anda kira-kira, oh produkku ini loh lemaknya rendah, nah boleh Anda cantumkan di situ lemaknya rendah. Jadi, lemak rendah ini bisa Anda komunikasikan di brosur bahwa produk Anda itu cocok untuk orang-orang yang hipertensi yang tidak boleh lemak banyak, untuk cocok untuk orang yang lagi diet dan sebagainya. Itu komunikasinya ke arah brosur atau marketing tools yang Anda buat. Kemudian sampai tinggi protein itu kan sesuatu yang bagus. Nah, bisa Anda tulis di situ, diiringi dengan bukti analisa. Jadi bukti analisa itu Anda lampirkan di dalam pengajuan kemasan ke Dinas Kesehatan. Ini desain saya, kemudian ini hasil lab saya, baru orang Dinas Kesehatan akan, oh ya cocok benar bahwa Anda menulis di label itu kandungan gizi benar adanya sesuai dengan hasil dari laboratorium lab yang berwenang, begitu ya. Itu jika Anda pengen punya usaha sendiri. Dilanjutkan kemudian tentang halal. Nah, kalau Anda sudah mendaftarkan di Dinas Kesehatan, Anda akan dapat nomor namanya PIRT. Nomornya sekian. Nah, PIRT ini berlaku selama 5 tahun. Jadi Anda boleh produksi produk pangan itu dengan nomor yang sama selama 5 tahun. Ya, disetujui semua, Anda produksi dan Anda jual. Nah, sambil itu semua, Anda bisa urus ini sertifikat halal ke LPPOM MUI. Itu biayanya juga tidak mahal ya. Satu produk nggak sampai 1 juta kalau nggak salah. Itu, nah, supaya setelah keluar sertifikat halal
cetakan berikutnya bisa Anda masukkan nomor sertifikat halalnya di dalam produk. Jadi itu semua adalah untuk meyakinkan konsumen bahwa produk Anda itu berkualitas dan sebagainya. Begitu. Kemudian di marketing tools juga begitu. Di brosur Anda tulis, mengikuti GMP, Good Manufacturing Practice, halal, berizin edar. Nah, gitu kan. Ya, brosur itu kan ini alat marketing tools untuk menjual. Entah itu brosur, entah itu banner, entah itu Instagram, sosmed yang sekarang memang anak-anak muda mulai pada terjun ke situ. Nah, itu mulai Anda mainkan di situ. Bagaimana kekuatan produk yang Anda buat, gitu ya. Nah, itu jika Anda usaha sendiri ya, usaha Anda makanan sendiri. Nah, lain hal jika Anda bekerja di salah satu perusahaan, mungkin perusahaan besar gitu ya, di Sinarmas, di Wilmar, di Indofood, di mana-mana. Anda akan masuk dalam satu sistem yang memang sudah ada dan sudah berjalan lama. Ya udah, tinggal Anda masuk di bagian apa? Apakah Anda masuk di bagian QC, apakah di R&D, ataukah di bagian produksi? Nah, itu semua pasti sudah ada sudah ada ketentuan apa-apa yang harus Anda kerjakan. Tetapi poin-poinnya adalah semuanya itu challenging-nya itu ada. Jika Anda punya private label sendiri, itu ada satu kebanggaan di situ. Dan Anda challenging-nya itu sangat besar, ya kan? Bagaimana? Memproduksi itu mudah, memproduksi barang mutu bagus itu mudah. Tapi memasarkannya ini yang perlu kerja keras tersendiri. Nah, sekarang diuntungkan dengan teknologi yang sekarang berkembang, teknologi sosial media, IT dan sebagainya, itu justru mempermudah para startup itu untuk berkreasi. Kalau zaman dulu marketing itu mahal sekali. Anda harus ke radio, Anda harus ke TV, Anda harus pasang billboard, Anda harus iklan sebesar-besarnya supaya produk Anda dikenal. Dan itu biayanya sangat-sangat tinggi. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang itu Anda cukup bermain sosmed saja sudah saya rasa sudah cukup. Anda Instagram, kalau produk Anda Anda main Instagram, Anda main Facebook, ad dan sebagainya. Nah, itu modalnya tidak terlalu banyak, tetapi spreading informasi itu bisa sangat luas, gitu ya. Nah, itu salah satu yang saya kagum anak-anak muda sekarang. Bagaimana startup itu berkembang dengan modal yang sedikit, tetapi bisa bergerak dan kreativitasnya sangat tinggi. Anda bayangin, Anda harus mengelola Instagram untuk satu produk tertentu, gitu ya. Sudah feed harus masuk 2 hari sekali atau 1 hari sekali, terus edukasi segala macam. Anda bisa lakukan sendiri. Mungkin kerjasama sama ini ya, anak lulusan kalau nggak bisa desain gitu, desain visual dan komunikasi, ya sudah match. Banyak sekali produk-produk baru yang seperti itu dan sukses. Bisa omsetnya miliaran. Karena itu semua. Anda punya jadwal pakai endorse, Anda punya jadwal kapan harus pakai KOL, Anda harus mungkin produk saya produk kesehatan, maka saya hire coba kenalan sama punya kenalan dokter yang bisa ngomong, ahli gizi yang bisa ngomong dan sebagainya. Itulah kreativitas itu betul-betul ini, dan sekarang bekerja itu tidak hanya monoton seperti dahulu. Jadi bekerja dengan usaha sendiri itu jauh lebih lebih kreatif, lebih menantang dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan bekerja di satu industri pangan dulu. Nah, saya mau cari pengalaman dulu lah gitu ya. Saya mau bekerja di R&D di produk di perusahaan nutrisi. It's okay. Berapa tahun, kemudian belajar produksi dan segala akhirnya juga ini kalau dia punya
punya hasrat untuk wirausaha, pasti dia punya banyak peluang di situ. Dia sudah kenal sama banyak supplier, dia sudah kenal sama bagaimana marketnya dan sebagainya. Itulah. Dan yang penting adalah dituntut untuk apa? Untuk selalu berinovasi dan belajar. Gitu. Nah, sekilas begitu, jadi Anda punya gambaran, saya nanti selesai kuliah saya mau ngapain ya, gitu ya. Gitu. Oke, nah sekarang kita kembali ke slide ya. Pengembangan agroindustri memandang pengendalian mutu sangat strategis. Jadi di pengembangan agroindustri ya, industri yang berbasis pertanian, bahwa pengendalian mutu harus sangat strategis karena mutu terkait dengan kepuasan konsumen. Sangat ya. Mutu terkait dengan kepuasan konsumen. Jadi bagaimana, taruhlah Anda pinter di marketing gitu ya. Anda ngebungkan satu produk gitu ya. Sangat viral produk itu. Orang kepo sekali untuk beli. Misalnya Anda bikin inilah keripik apalah ya atau apalah. Kepo sekali orang-orang udah tahu pakai influencer dan segala macam. Orang akan beli mencoba sampai. Tapi setelah itu apa? Apakah kita hanya bisa mengandalkan sosmed saja? Tidak. Saat itulah kita sudah harus mulai bahwa produk kita ini memang harus bermutu supaya orang repeat order. Supaya orang, oh enak kok memang, oh bagus kok, oh saya minum itu memang badan saya seger, saya semakin sehat, dan atau oh enak rasanya, oh itu enak sekali dan segala macam. Itu kaitannya sama mutu. Jadi Instagram, endorse, influencer, KOL itu menaikkan sesaat saja. Tapi kembali lagi akan mutu produk Anda itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena produk Anda harus memuaskan konsumen. Produk Anda harus memberi kepuasan kepada konsumen. Dan kalau konsumen suka, pasti akan repeat order lagi. Gitu ya. Mutu terkait dengan biaya produksi. Pasti ya. Pasti walaupun harus pinter-pinter. Nah ini juga. Belum tentu mutu tinggi, biaya produksi tinggi karena tidak efisien. Belum tentu juga. Nah ini pinter-pinter. Tapi ada korelasinya juga. Karena mutu itu terkait sama pemilihan ingredient. Ingredient yang bagus, diproses dengan cara yang bagus, pasti akan menghasilkan produk yang bagus pula. Gitu ya. Itu. Kalau ingredient bagus, pasti harganya juga pasti lebih mahal. Kemudian mutu terkait dengan kemampuan mempertahankan pasar dan menjadi modal untuk meraih pasar baru. Betul. Anda lihat kenapa kok Indomie itu dari sekian puluh tahun yang lalu tetap bertahan. Padahal salami tidak. Padahal merek-merek mie yang lain, kenapa tidak? Akhirnya memang ke arah mutu. Ujungnya memang ke arah mutu produk yang harus bagus. Mau dia diiklankan sampai kalau produknya tidak bagus, produk tidak bisa bicara, saya yakin juga tidak bisa bertahan. Gitu ya. Menjadi modal untuk meraih pasar baru. Betul, ini kaitannya adalah apa? Kita bisa bikin varian baru dari merek tersebut. Contoh Indomie. Indomie rasa ini, itu. Kemudian, ternyata ada ini kok. Ada rasa cabai hijau, R&D riset, varian. Tapi orang sudah percaya Indomie itu, gitu ya. Sudah percaya brand Indomie itu sudah di hati bahwa jika saya makan itu, saya puas kok. Gitu. Dan justru varian baru, pasar baru ini justru akan ditunggu gitu ya. Seperti itu. Jadi mutu ini memegang peranan penting dalam market, dalam kepuasan konsumen dan keberlangsungan suatu usaha itu. Definisi konvensional dari mutu atau kualitas yaitu menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti performansi,
keandalan, mudah dalam penggunaan, estetika, dan lain sebagainya. Ini definisi konvensional secara umum gitu ya. Secara umum saja gitu ya. Tapi kalau kita sudah ke pangan, berarti menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Nah, karakteristik produk suatu pangan itu apa sih? Terus terang aja, mutu di pangan itu kan ada dua, mutu nutrisi dan mutu sensori. Mutu nutrisi adalah kandungan gizi dari produk pangan tersebut. Kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, terus kemudian sekarang yang baru-baru itu orang sudah langsung nyebut ingredient. Oh, mengandung kolagen sekian gram, mengandung glutathione, mengandung omega 3, mengandung apa ya? Serat, larut air, mengandung. Jadi mereka tidak menyebutkan karbohidrat, protein, lemak, tidak, tapi mereka langsung menyebutkan ingredient khusus yang itu menjadi keunggulan dari produk tersebut. Oh, ini mengandung ekstrak buah macam-macam. Nah, ekstrak buah kan ujung-ujungnya yang didapat adalah apa? Vitamin ya. Vitamin, kemudian mungkin ada komponen fitokimia yang bagus untuk kesehatan. Orang tidak lagi menyebutkan oh vitamin C dari jus, tidak, tapi mereka dari ekstrak, tapi mereka tidak. Mereka langsung oh ekstrak buah. Kemudian itu di glutathione. Glutathione itu adalah asam amino yang fungsinya adalah untuk ini membuat antioksidan alami dalam tubuh. Nah, orang sudah tahu ini glutathione, oh berarti ini bagus. Oh, mengandung serat yang larut air. Orang sudah langsung oh ini kaitannya sama produk yang bagus kan gitu ya. Kemudian mutu sensori. Mutu sensori adalah mutu yang berkaitan sama panca indera. Warna, oh warnanya bagus. Oh, memakai pewarna alami, tidak memakai pewarna sintetik. Kemudian rasa, oh rasanya memakai ekstrak loh, bukan flavoring yang kimia gitu ya. Orang sudah langsung ini, nah itulah kualitas, tapi dari sisi definisi konvensional. Jadi karakteristik yang menggambarkan ini, karakteristik langsung dari produk tersebut. Gitu. Mudah dalam penggunaan, ini contoh produk kosmetik. Produk kosmetik ini tidak hanya pada mutu kosmetik sendiri, tetapi kalau kosmetik perlu adanya convenient, mudah dalam menggunakan, kenyamanan dan sebagainya. Botolnya lucu, terus oh bentuknya pump loh, enggak dituang, terus apalagi pipet tidak dituang, jadi lebih higienis. Nah, itu jika kosmetik. Makanan pun seperti itu juga. Level jenis-jenis tertentu bisa ini ada ini tingkat kemudahan dalam penggunaan. Contoh minuman serbuk. Minuman serbuk ini kan ada anjurannya atau saran penyajiannya, masukkan gelas kemudian dikasih air. Tapi sekarang berkembang minuman serbuk yang langsung langsung dituang. Jadi cuma 2 gram, sasetan disobek, langsung dituang di bawah lidah, sudah selesai gitu ya. Nah, itu menjanjikan daya tarik tersendiri. Gak ribet dong, bisa dibawa kemana-mana, gak mesti harus dituang pakai air aqua segala macam, enggak. Nah, itulah. Sekarang kemajuannya seperti itu. Gitu ya. Nah, yang definisi strategik, yang itu tadi definisi konvensional ya. Sekarang yang strategi dari mutu atau kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Jadi segala sesuatu, tidak mesti harus karakteristik produk itu, tapi justru malah ke arah apa sih sebenarnya keinginan pelanggan. Tidak ke arah produknya, tetapi ke arah subjeknya adalah pelanggan. Contoh yang saya bilang tadi ya, kalau mutu dari suatu produk begitu, tapi kalau kita sudah ngomong keinginan pelanggan, oh pelanggan pengen yang ringkes loh, minuman serbuk yang langsung dituang di mulut yang cuma 2-3 gram gitu ya, 2-3 gram gitu. Itu sudah definisi strategik dalam apa? Ini memberi kepuasan pelanggan, memberi kemudahan, memberi convenience-nya tingkat tinggi, dan pelanggan puas. Itu strategik. Jadi berbicaranya tidak hanya pada fokus pada produk ini bagaimana, tetapi fokus pada pengguna, pada konsumen. Gitu. Nah, sekarang yang berkembang adalah begitu gitu ya.
Contoh Anda, kalau tahu minuman galon untuk air minum dalam kemasan. Sekarang mengeluarkan yang galon ini, yang modelnya begini, yang tutupnya begini, itu semua ke arah bagaimana kita memuaskan pelanggan. Anda kalau lihat apa-apa sampai dengan pembayarannya dipermudah. Kalau saya pernah beli baju di satu outlet itu, "Bu, ini terus beli ini dapat diskon ini asalkan gini." Terus Ibu bawa nanti kemudian ditransfer sampai rumah pun nggak apa, saya kan agak naik, "Loh Mas, ini tak bawa terus kalau sampai nggak saya bayar gitu gimana?" Saya iseng nanya gitu. Ya enggak sih Bu, karena kita memberikan trust kepada pelanggan gini 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 gini." Oh gitu, sampai segitunya bayangin. Saya sampai, waduh sekarang itu ini ya, eee industri itu bagaimana memudahkan pelanggannya, bagaimana menggait pelanggan itu sampai tingkat risiko yang begitu gitu loh. Dia tidak khawatir bahwa produknya dalam waktu itu kan, produk baju ya, itu tidak terbayar itu kok nggak khawatir ya? Nah itulah, itu artinya apa? Definisi strategik dari mutu suatu produk gitu ya, gitu. Ini juga berlaku di produk makanan. Gimana Pak cara mempermudah konsumen mendapatkan produk itu? Di samping mutu yang definisi konvensional, bagaimana, punya karakteristik produk yang benar-benar disukai oleh konsumen, seperti itu. Dari definisi konvensional dan strategik, kualitas pada dasarnya mengacu pada pengertian pokok, yaitu kualitas terdiri dari keistimewaan produk, baik langsung maupun atraktif, yang memenuhi keinginan pelanggan dan kepuasan penggunaan produk tersebut. Kemudian kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan dan kerusakan. Jadi zaman sekarang itu produk di samping bermutu produknya, tapi juga ini memenuhi keinginan customer dari hal-hal yang lain. Kemasan, bukan hanya mutu, mutu nutrisi dan mutu sensori, tapi sudah ke arah kemasannya bagaimana. Kan senang jika produk kemasannya, oh kemasannya lebih keren, lebih lucu ya, lebih bagus, lebih kelihatan kalau harga tinggi, nggak murahan dan sebagainya, seperti itu. Oh ini, mmm, apa namanya cara mendapatkannya lebih mudah, nggak cuman ada di sini dan sebagainya, seperti itu. Jadi akhirnya mutu ini yaitu gabungan kalau menurut saya. Kalau saya alami, mutu itu ya mutu definisi konvensional dan juga definisi strategik, gitu. Contoh sajalah kita bikin bikin kosmetik seumpamanya, bikin kosmetik serum misalnya. Serum itu ada yang pakai pipet, ada yang pakai pump, ada yang nah itu. Nah, dibutuhkan riset marketing yang cukup untuk kita membuat keputusan. Apa sih sebenarnya yang disukai sama pelanggan? Makanya ada namanya IDI, itu deep interview. Jadi individual deep interview. Jadi riset market itu menginterview secara mendalam kepada customer. Bagaimana sih produk ini? Jadi banyak customer, misalnya ada 20 responden gitu ya. Itu diinterview secara mendalam. Akhirnya nanti ketemu keputusan, oh ternyata penilaian dari 20 responden tadi menilai produk ini tuh begini. Akhirnya mengerucut pada apa? Improvement sebuah produk. Ternyata konsumen tidak suka aroma yang begini. Oh, ternyata konsumen ini merasa ini kemanisan. Oh, ini kurang asam. Oh, ini segala macam. Jadi terus kemudian hasilnya itu untuk improvement dari produk itu sebelum kita launching. Jadi intinya bahwa mutu itu memang harus dipersiapkan secara matang kalau mau sukses di pasaran.
meliputi mutu secara konvensional, yaitu fokus kepada produk, dan juga mutu secara strategik, di mana fokus juga pada kepuasan pelanggan dengan memenuhi atribut-atribut yang lainnya. Intisari elemen-elemen mutu dapat dipahami sebagai berikut. Mutu meliputi usaha memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. Memenuhi dan bahkan melebihi harapan, melebihi ekspektasi dari pelanggan terhadap produk atau terhadap uang yang dibayarkan untuk sebuah produk itu. Itu adalah mutu. Kalau kita sudah bisa menghasilkan produk yang seperti itu, juara kita. Melebihi ekspektasi dari pelanggan. Itu pelanggan akan repeat, tinggal kita maintain aja. Maintain dengan pelayanan dan segala macam, gitu ya. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan. Nah, ini kaitannya sudah ke mutu yang strategik, jadi tidak hanya ke produk saja, tetapi lebih dari itu. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya yang dianggap merupakan bermutu saat ini mungkin dianggap kurang bermutu pada masa mendatang. Nah, ini pekerjaan R&D yang selalu harus mantau apakah mutu masih bisa apakah masih tetap stuck seperti itu, ataukah ada pembaruan dan sebagainya. Itu kerjaannya riset market ya. Gimana trennya gitu. Apakah turun, apakah naik, apakah apa. Nah, dalam kurun triwulan pertama ini bagaimana omsetnya, bagaimana kenaikan produk ini, kenapa kok turun, kenapa, itu riset market. Dan penting sekali jika kita sudah punya produk yang skalanya taruhlah nasional lah ya, nasional atau omset di atas 1 miliar lah. Kita sudah harus mengelola riset market dan kita sudah harus punya 1 orang yang tugasnya untuk riset market itu. Jadi kita memantau, melakukan in-depth interview, melakukan riset pasar, melakukan prospektus satu produk dan sebagainya. Itu. Karena makanan ini termasuk tren ya. Artinya tren itu apa? Sering berubah. Makanan, pakaian, kemudian apalagi ya yang industri makanan itu termasuk tren. Tren makanan Korea, sampai kayak gitu ya. Tren makanan Jepang, apapun itu. Nah, itu riset market ini yang harus jeli dalam menangkap peluang dan inovasi. Makanya biasanya kalau orang yang memang usaha kayak gitu, itu dia pasti memantau apa tren yang akan datang. Kalau ke luar negeri pasti bawa sesuatu, terus kasihkan R&D, coba bikin kayak gini, bisa apa enggak, dan segala macam gitu. Ini akan jadi tren tahun depan. Sudah, R&D harus mati-matian untuk bisa bikin seperti itu. Karena makanan memang tren. Industri tren ya. Mutu adalah fitness for use, memiliki 2 aspek utama. Fitness for use, jadi ke arah fit terhadap penggunaannya. Ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan. Mutu yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan meningkatkan kepuasan konsumen. Mutu yang lebih tinggi. Nah, lebih tinggi dari ekspektasi, lebih tinggi dari kompetitor. Yang namanya kompetitor kan banyak. Ya. Contoh, saya sekarang dapat proyek dari satu perusahaan farmasi di Jakarta. Itu ada minuman serbuk khusus untuk orang osteoporosis. Ya, minuman serbuk itu dibuat di Jerman, tetapi dikemas di Indonesia, di Interbat Sidoarjo sini. Ya, perusahaan itu pasarnya itu dalam 1 tahun itu kenaikannya sangat tinggi karena tidak ada kompetitornya. Jadi dokter-dokter ortopedi ya sudah meresepkan itu semua dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Dan itu kan lisensi untuk produk itu kan sudah dipegang sama perusahaan farmasi tertentu. Tidak bisa yang lain. Nah, ini ada salah satu perusahaan farmasi yang mau menyaingi produk itu karena produk ini tidak ada kompetitornya. Dia datang kepada kami dan minta dibikinkan begini-begini produk
produk yang bisa untuk menyaingi ini. Kita bikinkan gitu ya. Jadi dan dia mau minta mutunya lebih tinggi dari ini yang dari Jerman itu. Artinya ya sudah siap perang nanti di pasaran dan di dokter dan rumah sakit seperti gitu ya. Kalau mutunya lebih rendah, mana berani karena omsetnya sudah 1 tahun sudah di atas 100 miliar omset yang produk minuman serbu untuk khusus osteoporosis itu. Dan marketnya sangat besar. Nah, dia punya prospektus tuh. Oh, orang kena osteoporosis itu usia sekian sekian sekian, populasi Indonesia sekian, bla 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 bla. Marketnya tuh 100 miliar setahun. Ya, bolehlah dibilang sampai 15 miliar per bulan. Ya, dia mau ambil market share di 15 miliar sebulan itu berapa? Sampai saya ngambil 1 bulan 5 miliar dari satu produk kan, oh, lumayan lah berarti. Mikirnya kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat produk laku terjual. Ya, semakin kita bisa memuaskan konsumen, produk kita selalu akan terjual dan orang akan repeat order ya. Dapat bersaing dengan pesaing. Nah, ini salah satu cara untuk bersaing dengan pesaing adalah meningkatkan mutunya di samping strategi marketingnya. Meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan. Ya, automatically kalau mutu produk kita bagus, pasti diikuti dengan sistem marketing yang menarik, maka akan meningkatkan volume penjualan. Serta dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu ya. Kenapa kok satu produk itu punya harga yang lebih tinggi? Kadang-kadang produk keluar dari pabrik cuma 50.000, tapi dijual di end user bisa sampai 350.000. Dan laris manis, gitu ya. Nah itulah sistem marketing di situ akan berbicara. Bagaimana Anda meningkatkan value dari produk itu sehingga orang mau beli. Ya. Dan bisnis yang akan terus berkembang sampai kapanpun adalah bisnis kesehatan. Bisnis kesehatan macam-macam, bisa obat, bisa makanan kesehatan. Tinggal pilih yang mana. Anda ada di jurusan teknologi pemrosesan pangan, ya Anda punya view bahwa kesehatan itu mahal, ya kan? Orang punya duit banyak, triliunan, rumah besar, tapi kalau tidak sehat, ya buat apa kan kayak gitu. Jadi orang sekarang lebih memilih untuk ke arah pencegahan daripada pengobatan. Salah satu pencegahan yang diyakini benar dan memang benar adalah melalui makanan kesehatan. Nah, itu ada di bidang Anda, gitu ya. Dan kalau Anda mau menekuni itu, menekuni bikin makanan kesehatan, dan Anda bisa strateginya, bisa ini milih jenisnya apa, strategi marketingnya Anda, saya yakin kemungkinan untuk berhasil itu tinggi. Karena apa? Itu tadi, orang sekarang lebih memilih mencegah daripada mengobati. Yakin. Ya, orang-orang sana, orang-orang kaya sana, pilih mencegah daripada mengobati. Pilih hidup happy dengan sehat daripada sakit. Mereka mau bayar mahal untuk satu produk kesehatan yang mereka yakini itu bisa membuat mereka sehat. Dan itu perjuangan gitu ya. Perjuangan perusahaan makanan kesehatan. Bisa nggak saya bikin produk makanan kesehatan yang seperti itu, yang memenuhi ekspektasi daripada dan bisa dijual mahal, ya kan? Kalau kita sudah ngomong makanan kesehatan, harga nomor 2 loh. Tapi kalau kita ngomong snack ya begitu-begitu saja, ya kan? Snack itu harganya ya begitu-begitu saja kan? Tidak bisa saya beli snack harga 100.000 kan agak-agak jarang tuh. Pasti istimewa sekali gitu ya. Tapi kalau sudah makanan kesehatan, beda lagi. Anda bisa kasih harga 350.000, 500.000. Saya punya teman ya, kenalan lah itu. Itu dia minded sekali dengan produk bekatol dari Taiwan. Itu satu bentuknya itu kayak kaleng gitu kemasannya, kemudian isinya bekatol murni katanya. Tiap pagi dia ini bikin sebagai campuran sereal. Itu harganya hampir 1 jutaan. Padahal isinya berapa ya? Nggak lebih dari setengah kilo gitu ya. Nah, gimana coba? Kalau
orang-orang ini ya. Nah, itu salah satu. Kemudian apalagi banyak sekali. Kalau Anda belajar tentang pangan fungsional adalah pangan yang punya nilai tambah lebih terhadap kesehatan. Nah, itu Anda bisa lihat apa sih pangan fungsional, item-itemnya apa saja. 1, serat, 2, protein, 3, asam lemak tertentu, mineral, vitamin, dan sebagainya. Dan Anda nguplek punya produk di pangan fungsional, bisa punya harga jual yang lebih tinggi. Karena itu tadi impact-nya terhadap kesehatan. Yang kedua adalah bebas dari kekurangan. Namanya mutu harus ini ya, bebas dari kekurangan. Mutu yang tinggi menyebabkan perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan. Jadi mutu yang tinggi menyebabkan perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan. Mutu yang tinggi karena itu harus bermutu tinggi. Mengurangi pengerjaan kembali dan pemborosan. Tidak ada reject kecil, mutu stabil, konsisten gitu ya. Mengurangi biaya garansi. Kadang-kadang ada produk yang harus digaransi gitu ya. Itu kalau kita mutunya bagus, konsisten ya tidak ada garansi-garansian gitu ya. Mengurangi ketidakpuasan pelanggan. Pelanggan itu raja bagaimanapun. Mau produk kita murah mau mahal, pelanggan adalah raja yang harus merasa puas dengan uang yang dikeluarkannya. Mengurangi inspeksi dan pengujian. Nah, ini inspeksi itu biaya loh. Pengujian itu biaya. Tapi kalau kita bisa konsisten, itu akan terkurangi biaya. Kalau banyak kesalahan, pasti ini pengujian lebih sering kan gitu ya. Memperpendek waktu pengiriman produk ke pasar. Meningkatkan hasil dan kapasitas. Jadi semakin efisien, maka semakin kapasitas semakin tinggi. Memperbaiki kinerja penyampaian produk atau jasa. Ini bahasa komunikasi, marketing tools, produk terhadap konsumen. Nah, kita flashback dulu ke sejarah mutu ya. Konsep mutu yang berlaku umum maupun khusus pada bidang pangan erat kaitannya dengan era mutu. Dimulai dengan inspeksi dan pengawasan pada tahun 20-an yang menekankan pada pengukuran. Di tahun itu inspeksi itu berjalan pada semua produk. Jadi diinspeksi satu-satu. Karena belum ada teknologi yang belum dikenal namanya sampel belum. Jadi mereka inspeksi satu-satu. Oh, bagus. Jadi kalau Anda pernah lihat Food Factory acara di Discovery Channel, ya semacam itu orang ada ya dalam conveyor gitu dia ini inspeksi satu-satu. Nah, dulu pun begitu seperti itu karena penekanan pada pengukuran. Kalau saset berat saset itu timbang satu-satu keluar dari mesin filling primer gitu satu timbang. Oh, ini ada yang kurang apa enggak gitu. Jadi kayak gitu. Atau langsung turun di conveyor satu-satu untuk cek. Nanti ada timbangan digital yang ini supaya ketahuan ya. Pada tahun 60-an mengarah ke pengendalian mutu dengan pendekatan teknik statistik berupa grafik, histogram, tabel, diagram pencar, dan perancangan percobaan. Nah, mulai berkembang ilmunya. Jadi pengendalian mutunya menggunakan ini semua. Statistik, menggunakan histogram, tabel, dan sebagainya. Tahun 80-an berorientasi pada jaminan mutu. Nah, tahun 80-an mulai kepikiran sebuah perusahaan harus punya jaminan mutu terhadap konsumen. Bahwa perusahaan itu menjamin mutu produknya itu bagus. Itu mulai ada quality assurance ya di perusahaan di mana mulai ada departemen quality assurance yang bertugas untuk menjamin mutu produk yang dikeluarkannya terhadap konsumen. Tahun 90-an terfokus pada manajemen mutu total quality management, TQM. Nah, TQM ini masuk ke pangan itu, tapi sebelumnya TQM ini ada di industri mobil. Jadi total quality management ini itu mensyaratkan bahan baku harus sama. Di mobil bisa ya, bikin plat, bikin mesin, bikin segala macam itu dari bahan baku yang sama.
Kemudian total quality management itu coba diterapkan di industri pangan. Ternyata sangat kesulitan karena bahan baku di makanan, produk agro itu fluktuatif terhadap suhu. Suhu kemarau, musim ya, musim kemarau, musim penghujan, sudah beda kandungan kandungan gizinya dalam satu produk. Karakteristik juga kadang-kadang berbeda. Maka menjadi tidak match gitu ya. Tapi cukup membantu gitu kan, ada pendekatan-pendekatan, ada adjusting yang dilakukan jika suatu industri pangan itu mengikuti total quality management. Dalam konteks mutu produk pangan, suatu produk pangan itu bermutu sesuai dengan tuntutan pasar global apabila produk pangan tersebut memenuhi standar ISO. Pangan yang diproses secara higienis tidak mengandung tercemar bahan kimia berbahaya sesuai dengan selera pasar lokal. Gitu ya. Sesuai dengan pasar lokal. Nah, sekarang berkembang yang namanya ISO. ISO itu tidak diwajibkan di perusahaan industri pangan, tidak diwajibkan, tapi itu bisa jadi semacam tambahan ya yang dilakukan. Jika suatu industri pangan itu menggunakan ISO, maka lebih baik. Jika mengikuti itu semua lebih baik. Tapi ISO itu ke arah manajemen ya, total seluruh manajemen. Gitu. Nah, suatu produk pangan jika punya banyak sekali ini sistem jaminan mutu itu akan lebih baik. Contoh begini, satu produk pangan di labelnya itu ada tulisan BPOM, ada tulisan GMP, mengikuti Good Manufacturing Practice. Kemudian ada tulisan SNI, berarti mutunya sudah mengikuti standar nasional Indonesia. Kemudian ada tulisan HACCP, berarti produknya mencanangkan HACCP, pabriknya. Kemudian ada ISO sekian-sekian. Semakin ada halal, semakin branded itu trademark yang menempel di kemasan suatu produk, saya yakin produk itu akan semakin bagus. Begitu. Karena apa? Sistem jaminan mutunya semakin tinggi. Gitu. Banyak perusahaan menginginkan adanya peningkatan mutu yang telah mencurahkan berbagai upaya untuk mewujudkan keinginannya, akan tetapi upaya-upaya ini sering lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan inspeksi serta memperbaiki cacat dan kegagalan selama proses produksi. Nah, ini yang keliru. Jadi jangan cenderung kepada inspeksi, tetapi cenderung kepada ini pembuatan sistem produksi yang lebih baik. Jadi inspeksi itu menjadi sedikit sekali. Kalau inspeksi terlalu banyak, kemudian banyak yang cacat, yang rugi pun perusahaan. Jadi bagaimana mengeluarkan produk dengan less reject itu. Kegiatan inspeksi saja tidak dapat membangun mutu ke dalam satu produk, tidak bisa. Inspeksi itu bagian dari monitoring saja kok. Tapi menjaga mutu itu mulai dari awal, dari mulai bahan baku, proses, monitoring dan segala macamnya. Inspeksi adalah bagian dari monitoring saja, gitu. Jadi tidak fokus ke sana justru malah. Itu jadi part dalam hal monitoring. Mutu harus dirancang dan dibentuk ke dalam produk. Benar. Jadi jika di R&D ini tugasnya, gitu ya, harus dirancang dalam bentuk produk. Mutu yang kau inginkan itu seperti apa? Itu sudah Anda meetingkan. Saya pengen punya produk produk kesehatan pencernaan taruhlah. Produk itu harus mengandung serat. Langsung kita rancang produknya apa, apakah bentuknya minuman serbuk ataukah bentuknya minuman cair ataukah bentuknya kapsul. Kita rancang semua dan kita wujudkan dalam bentuk produk yang sudah dipikirkan matang-matang tadi. Kesadaran mutu harus dimulai pada tahap sangat awal, yaitu gagasan konsep produk setelah persyaratan konsumen diidentifikasi. Nah, ini di-meetingan dulu ya. Di-meetingan dulu konsep mutunya itu, konsep produknya itu seperti apa.
kesadaran upaya membangun mutu ini harus dilanjutkan melalui berbagai tahap pengembangan dan produksi sampai setelah pengiriman produk pada konsumen untuk memperoleh umpan balik. Jadi kalau sudah ada konsep produk, dilanjutkan ke tahap pengembangan dan produksi yang saya ceritakan tadi. Diproduksi, kemudian selain diproduksi, kita sebarkan, kita melakukan in-depth interview kepada responden. Kita bagikan gratis, kemudian kita minta konsumsi mereka, kemudian kita interview secara deep, secara mendalam bagaimana tentang produk ini, gitu ya. Jadi memperoleh umpan balik itu. Nah ini bisa dilakukan setelah launching produk atau sebelum launching. Setelah launching produk pun enggak apa-apa gitu ya. Bagus lagi sebelum. Jadi kita tahu benar-benar, karena biasanya gini, di perusahaan itu in-depth interview hanya dilakukan pada saat selesai launching produk. Pada yang dilakukan internal itu adalah ini uji sensori, uji mutu nutrisi dan uji sensori. Uji mutu nutrisi kita kirim aja ke lab ya, ke Sukovindo, ke Biochem. Nah, sensori ini kita lakukan sendiri. Misalnya ada sekian sampel, mana yang terpilih, preferensinya di mana. Nah, itu yang kita produksi. Tapi kalau in-depth interview, setelah launching, kemudian kita pilih responden acak, kita interview secara mendalam tentang produk itu, ya, sehingga memperoleh umpan balik tadi. Kegiatan pengendalian mutu mencakup kegiatan menginterpretasikan dan mengimplementasikan rencana mutu. Rangkaian kegiatan ini terdiri dari pengujian pada saat sebelum dan sesudah proses produksi yang dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian produk terhadap persyaratan mutu. Jadi ini di pabrik ya, mutu yang sudah dirancang harus dibikin menjadi produk akhir siap dijual yang sesuai dengan persyaratan mutu yang sudah disepakati, sudah diputuskan oleh manajemen. Itu. Nah, ini menurut mengacu pada Kadarisman ya, maka kegiatan pengendalian memiliki fungsi antara lain membantu dalam membangun pengendalian mutu pada berbagai titik dan proses produksi, memelihara dan mengalibrasi peralatan pengendalian proses, meneliti cacat yang terjadi dan membantu memecahkan masalah mutu selama produksi, melaksanakan pengendalian mutu terhadap bahan yang diterima, mengoperasikan laboratorium uji untuk melaksanakan uji dan analisa. Nah, fungsi pengendalian ada di sini semua, terutama di produksi. Karena apa? Produk yang dihasilkan harus konsisten. Harus konsisten. Itu untuk menjaganya itu yang harus kita kendalikan. Mengorganisasikan inspeksi pada setiap tahap produksi dan spot check bila mana diperlukan. Nah ini termaktub dalam itu HACCP. Melaksanakan inspeksi akhir untuk menilai mutu produk akhir dan efektivitas pengukuran pengendalian mutu. Jadi inspeksi yaitu berkaitan sama monitoring. Memeriksa mutu kemasan untuk memastikan produk mampu menahan dampak transportasi dan penyimpanan. Termasuk pengemasan harus Anda putuskan. Apa yang menjadi pertimbangan dalam pengemasan? Yang pertama, taruh contoh minuman serbuk ya. Oh, itu kemasan aluminium foil itu macam-macam loh. Materialnya macam-macam, lapisannya macam-macam, mutunya macam-macam. Apakah aluminium foil lapisannya apa, kemudian kalau pakai metalizer bagaimana, kemudian masih dibungkus kotak kertas apa tidak, itu harus diputuskan. Apakah kadang-kadang mau kemasan yang unik, taruh tabung gitu ya, tabung yang dari karton itu. Oh ternyata cari vendor sulit, nah, itu hal-hal yang mesti harus dipertimbangkan. Kalau pas produk itu booming, vendor yang bikin sulit ya percuma menurut saya. Melakukan uji dan untuk mengukur dan menganalisa produk yang diterima akibat tuntutan konsumen. Memberikan umpan balik data cacat dan tuntutan konsumen sebagai kepada bagian rekayasa mutu. Nah, ini kaitannya sama pelayanan terhadap konsumen. Jika produk kita ada komplain, maka kita harus melayaninya dengan baik, menerangkan dan sebagainya, gitu ya.
Ya, ini juga begitu. Jadi erat kaitannya sama produksi ya, pengendalian mutu itu. Sebagai ilustrasi secara internal, citra mutu pangan dapat dinilai atas ciri fisik, penampilan, warna, ukuran, bentuk, cacat, ginestika, tekstur, kekentalan, konsistensi, cita rasa. Nah, itu atribut ini masuk di definisi mutu konvensional. Kalau yang ini, ya. Sedangkan secara eksternal ditunjukkan oleh kemampuan untuk mencapai kekonsistenan mutu yang ditentukan oleh pembeli baik di dalam maupun di luar negeri. Ini sedikit mengacu kepada konsumen ya, jadi memenuhi keinginan konsumen. Nah, bagaimana upaya mempertahankan mutu produk pangan? Yang pertama yaitu pada saat pengadaan bahan baku. Baik bahan penolong maupun bahan tambahan industri harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu persyaratan-persyaratan dan kontrak pembelian. Jadi gini, bahan baku itu ujung ya, awal dari pengendalian mutu. Bahan bakunya apa sih gitu ya? Baik bahan baku penolong maupun bahan tambahan, bahan baku utama gitu ya. Aspek yang penting persyaratan dan kontrak pembelian. Ya, persyaratan itu yang dimaksud dengan spek produk, spek bahan baku. Spek bahan baku itu harus ada. Saya saat ini minta bahan baku dextrosa gitu. Spek harus saya tentukan. Kadar airnya sekian, warnanya gini, kandungannya gini, segala macam itu Anda harus punya spek dulu. Kemudian kontrak pembelian. Apakah saya perlu kontrak atau tidak? Kalau kebutuhan saya banyak, mungkin kontrak. Gitu ya. Jadi contoh gini, dextrose itu kan didatangkan dari Cina. Pabrik kita di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan dextrosa, kebutuhan nasional. Maka harus impor dari Cina. Nah, itu kan shipping karena dia bentuknya tepung kayak gitu ya. Kadang-kadang pengiriman kan perlu waktu bulanan. Perlu waktu lah itu ya, kadang 20 hari, kadang apa-apa gitu ya. Belum lagi nanti di Tanjung Perak nanti kayak gimana segala macam, bisa bongkar kontainer setelah gimana segala macam gitu ya. Nah, itu perlu kontrak pembelian. Karena apa? Untuk kepastian kita mendapatkan bahan baku tersebut. Kalau memang kita kebutuhan sebulan 200 ton, ya sudah, kita mesti harus kontrak kalau sudah nilai segitu. Taruhlah 10 ton aja, kalau bisa kontrak. Itu karena kadang-kadang bahan baku itu rebutan kadang-kadang banyak perusahaan makanan itu. Pemilihan pemasok mampu. Nah, pemasok ini harus mampu. Berapapun yang Anda minta, Anda tahu kredibilitas pemasok ini. Jangan bulan depan ini terus bahan-bahannya enggak ada bahan baku, wah repot kayak gitu. Pusing gitu ya. Jadi akhirnya solusinya adalah apa? Cari beberapa supplier. Banyak supplier produk pangan itu di Jawa Timur itu lebih kalau 20 biji aja lebih perusahaan supplier ya. Kesepakatan tentang jaminan mutu. Nah, ini saya pernah mengalami sendiri nih. Jadi saya pakai produk itu ada bahan baku oatnya. Kita enggak punya oat ya Indonesia, jadi harus impor. Dan saya menghubungi supplier, gini sudah minta ini. Jadi barang diantar kan bentuknya karungan ya, karungan taruh di gudang. Nah, baru 2 minggu kita bongkar, itu oat itu banyak kutunya. Waduh, banyak kutunya gitu ya. Terus akhirnya telepon suppliernya, ini kok banyak kutunya, bla 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 segala macam gini. Oh ya Bu, sulit gini. Akhirnya enggak bisa, ada supplier yang mau ganti, ada juga yang enggak mau ganti. Nah, itu kesepakatan tentang jaminan mutu. Jadi harus ada perjanjian bahwa setelah sekian lama mesti harus kayak gini, rusak atau tidaknya gitu. Kesepakatan tentang metode verifikasi. Nah, metode verifikasi ini kaitannya sama audit ya, audit internal, eksternal gitu ya. Kemudian penyelesaian perselisihan mutu. Nah, itu biasanya kaitannya sama produsen sama distributor besar.
kadang-kadang mutu kita berubah, nah pasti dia komplain gitu ya. Perencanaan dan pengendalian pemeriksaan pada saat di pabrik dan catatan-catatan mutu penerimaan bahan. Ini untuk pengadaan bahan baku ya. Perselisihan mutu ini juga mutu bahan baku juga ya. Kadang-kadang kan fluktuatif. Kadang-kadang kita punya toleransi gitu-gitu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masuk ke pengendalian produksi. Itu diproduksi di plan ya. Pengendalian produksi dilakukan secara terus-menerus meliputi kegiatan antara lain pengendalian bahan dan kemampuan telusur dengan inti kegiatan adalah inventory system dengan tujuan pengendalian kerusakan bahan. Kalau sudah besar harus butuh inventory system. Kalau pabrik itu sudah besar. Kalau kecil sih ya bahan baku nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau sudah besar, sudah bahan bakunya bisa ratusan, nah sudah ini harus ada inventory sistemnya. Karena bahan baku itu uang. Kita kehilangan bahan baku berarti kita kehilangan uang. Gitu. Bahan baku kita rusak karena penyimpanan, kita juga kehilangan uang. Nah itu harus ada satu orang di gudang dan juga ada inventory sistemnya. Kalau yang sudah perusahaan besar kan gitu, pengajuan ke gudang, udah langsung sekian disetujui, udah langsung inventory sistem itu akan berjalan. Sehingga ujung-ujungnya adalah larinya ke apa? Ke finance, laporan finance. Kalau sudah terintegrated, ya sudah finance sudah bisa langsung ngecek posisi bahan baku ini di gudang tinggal sekian, produk jadi sekian langsung dikonversikan bla 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 untuk laporan finance tahunan. Sebetulnya perusahaan ini untung apa tidak? Karena aset perusahaan itu termasuk bahan baku, termasuk produk jadi yang belum terjual, termasuk piutang dan sebagainya. Nah itu harus bisa ditarik 1 tahun sekali untuk laporan finance tahunan. Pengendalian dan pemeliharaan alat. Ya, alat-alat juga harus ada pemeliharaannya. Dan alat-alat itu juga ada waktunya. Ini berapa tahun lagi harus ganti dan segala macam. Proses khusus yaitu proses produksi yang kegiatan pengendaliannya merupakan hal yang sangat penting terhadap mutu produk. Ya, ini masuk ke proses produksi yang khusus yang memegang peran penting dalam mutu produk, terhadap mutu produk yang dihasilkan. Pengendalian dan perubahan proses. Ini terjadi jika bahan baku fluktuatif mutunya. Contoh yang kemarin saya bilang kentang. Kentang untuk french fries, untuk keripik kentang itu pasti punya spek khusus, spek tersendiri ya. Gula produksinya kandungannya berapa, karbonnya berapa segala macam itu. Nah itu kecelakannya kalau musim penghujan sama musim kemarau beda mutunya. Jadi harus ada perubahan proses, adjustment pada proses fryingnya dan sebagainya. Itu baru kentang. Belum lagi yang lain. Tebu randomnya pasti berbeda antara musim hujan sama musim kemarau. Kemudian berkaitan sama warna daun. Saya punya produk nama green tea ya, dari green tea itu beda banget antara musim penghujan sama musim kemarau. Jadi perlu adjustment sendiri. Tapi kalau sudah pengalaman, ya sudah tahu. Kemudian proses juga, kalau Anda di pengeringan antara daun sama batang beda. Saya ada pengeringan seledri Jepang gitu ya, itu harus saya pisah. Jadi daunnya harus saya potongi dulu, kemudian batangnya sendiri. Karena kalau bercampur suhu lama pengeringan berbeda antara batang sama daun. Nah itu akhirnya ini ya sekarang proses. Walaupun setelah dikeringkan kemudian digiling dicampur kembali ke hasil gilingan itu gitu ya. Karena warnanya memang sudah berbeda antara warna daun dan batang. Ya contoh-contoh itu contoh-contoh real yang ada di lapangannya. Kemudian yang ketiga yaitu pengemasan. Kemasan dilakukan dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis untuk kepentingan distribusi dan promo. Dalam industri pangan, pengemasan merupakan tahap terakhir produksi sebelum didistribusikan. Pengemasan berfungsi sebagai wadah untuk memuat produk. Ya, fungsi primer. Memelihara kesegaran dan kemantapan produk selama penyimpanan dan distribusi. Ya, melindungi pangan dari kontaminasi lingkungan dan manusia. Oke. Mencegah kehilangan selama pengangkutan dan distribusi.
media komunikasi dan promosi. Itulah kemasan. Makanya sekarang ini ya, sekolah kreatif komunikasi visual. Nah ini kaitannya sama desain dan ini. Nah sekarang banyak berkembang ke arah ini. Bagaimana kemasan itu menjadi media komunikasi dan promosi. Selain fungsi primernya yang memuat produk, melindungi dari segala macam. Nah itu. Tapi penting media komunikasi dan promosi. Kadang orang beli sesuatu gara-gara kemasnya desainnya bagus, belilah gitu. Banyak juga yang begitu gitu ya. Itu. Kemudian yang keempat yaitu penyimpanan dan penanganan produk jadi. Penyimpanan dan penanganan produk jadi bertujuan untuk mencegah kerusakan akibat vibrasi, shock abrasi, korosi, pengaruh suhu, kelembapan, sinar matahari, dan sebagainya selama penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan. Penting sekali penyimpanan dan penanganan produk jadi. Untuk makanan tidak boleh di suhu yang di atas suhu kamar, suhu 25 gitu. Contoh seumpamanya minuman serbuk ditaruh di suhu tinggi. Bisa punya kelembapan tinggi, bisa juga semakin mengering. Gitu ya. Jadi penyimpanan dan penanganan produk jadi ini penting sekali gitu ya. Suhu, sinar matahari, banyak sekali produk pangan yang karena sinar matahari bisa menjadi rusak, banyak sekali. Contoh vitamin C-nya rusak, nah itu ya. Yang kelima adalah pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk akhir. Tujuan utama adalah untuk mengetahui apakah item atau lot yang dihasilkan memenuhi persyaratan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Nah ini inspeksi dan monitoring ya. Jadi gitu, apakah beratnya sesuai, kemudian deteksi logam berat dan sebagainya. Apakah kemasannya penyok atau panas, itu perlu ada ini pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk akhir. Yang keenam adalah keamanan dan tanggung jawab produk. Karakteristik mutu keamanan dalam industri pangan semakin hari semakin penting karena banyak kasus yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu perlu dikembangkan metode dan atau peraturan tentang praktek pengolahan pangan yang baik. Keamanan dan tanggung jawab produk. Itu tadi. Jadi keamanan, kalau kita bicara tentang keamanan, itu kita bicara tentang 4 hal, tentang bahaya yang sudah kita pelajari. Keamanan pangan bebas dari bahaya mikro, bebas dari bahaya fisik, bebas dari bahaya kimia, dan bahaya operasional. Kemudian tanggung jawab produk. Ya, perusahaan wajib bertanggung jawab dengan produk yang dikeluarkannya. Apalagi kalau berkaitan sama sampel. Kalau di perdagangan internasional, yang dibawa perusahaan adalah sampel. Itu yang akan ditunjukkan. Contoh saat Indonesia jual kopi roasting atau biji kopi kering di pasar kopi di Den Haag, Belanda gitu ya. Yang dibawa kan sampel, bukan bawa banyak produk kan enggak. Sampel yang dibanyak, itu tanggung jawab produk. Nah di sampel itu ini akan ditunjukkan nih sampel kopi Robusta Indonesia, ini kopi Arabica dan sebagainya. Nah begitu ada buyer yang beli, produk harus sesuai, yang dikirim harus sesuai sampel yang ditunjukkan. Itu namanya tanggung jawab terhadap produk. Makanya orang-orang yang berkaitan dengan di situ harus paham tentang sampling. Harus paham sekali. Karena sampling itu punya ilmu tersendiri. Sampling dari titik mana yang harus saya ambil. Dan yang namanya sampel itu harus mewakili populasi produk. Itu. Dan teknik pengambilan sampel itu juga penting.
ada ilmunya tersendiri. Jadi tidak kemudian sampel yang dibawa itu, oh dipilih yang bagus-bagus gini. Biasanya kan kayak gitu kan. Kemudian yang dikirim campuran, karena enggak bagus semua. Jadi contoh sama kopi, taruh biji kopi kering, diambil yang utuh-utuh, yang bagus-bagus, sudah dibawa ke sana. Begitu orang beli, nah itu kan pilihan yang dipilih tadi. Padahal yang populasinya itu ya ada yang utuh, ada pecah, ada yang gosong dan sebagainya. Nah itulah. Jadi teknik pengambilan sampel atau sampling itu penting sekali karena wujud dari tanggung jawab kita terhadap produk yang kita jual. Itu banyak loh kejadian di Indonesia yang begitu itu. Jadi yang dibawa bagus, kemudian setelah buyer beli, yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Akhirnya apa? Ya di-banned akhirnya. Akhirnya sudah nggak mau beli dan segala macam. Itu sering terjadi itu. Banyak produk macam-macam itu. Nah itu kita kembali ke TGM, tapi ini tidak terlalu cocok ya untuk perusahaan pangan. Sekarang ditinggalkan TGM itu. Mereka beralih ke industri itu beralih ke HACCP dan juga ISO. Gitu ya. Jadi TGM itu pada saat itu adalah suatu pendekatan saja, pendekatan ya. Kemudian disempurnakan di HACCP dan ISO gitu ya. Nah ini sama karakteristik TGM sebagai berikut. Fokus pada pelanggan, iya betul. HACCP juga fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. Ya, kita memang harus harus menjaga kualitas. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Betul, memiliki komitmen jangka panjang dan membutuhkan kerjasama tim. Semuanya seperti itu ya, basically-nya begitu. Mempergayai proses secara berkesinambungan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, memberikan kebebasan yang terkendali, memiliki kesatuan tujuan, adanya keterlibatan dan pemberdayaan. Ya, pendidikan dan pelatihan perlu ya. Contoh tentang GMP itu bisa disyaratkan 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali. Jadi menjadi tim yang kuat untuk proses jaminan mutu dalam suatu industri pangan. TGM kita tidak terlalu karena basisnya itu sudah banyak ditinggalkan, sudah beralih kepada yang lebih sempurna yaitu HACCP. Sama ya dengan tim yang ada di HACCP. Nah, gitu. Baik, mungkin ada yang bisa ditanyakan dari sini? Untuk pengendalian mutu. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Jadi sudah paham ya secara umum seperti itu untuk di agroindustri dan juga detail-detailnya masing-masing punya proses produksi yang berbeda, tapi sudah saya ungkapkan tadi ya, ada industri PIRT, ada industri besar. Gitu. Jadi kalau PIRT, saya sangat mewadahi anak-anak muda yang pengen punya startup yang pengen punya private label. Ya. Saya kan kebetulan punya pabrik nutrisi dan pabrik kosmetik, gitu ya. Banyak sekali anak-anak muda yang ingin punya private label dan mau jualan, gitu. Tapi dia kan tidak punya sarana untuk memproduksi kan tidak punya. Kecuali kalau
PIRT itu bisa dari rumah gitu ya. Tapi kalau kosmetik kan nggak bisa ya. Nah itu mereka bisa pesan produk dan mereka fokus kepada bagaimana memasarkannya, yaitu melalui sosmed, Instagram, dan sebagainya. Nah, saya ini termasuk penggiat anak-anak muda yang pengen punya private label dan punya usaha sendiri. Jadi kalau Anda seumpamanya ya pengen punya private label di bidang makanan gitu ya, Anda bisa konsultasi sama saya. Atau kosmetik ya boleh juga gitu ya. Itu kalau kosmetik kan memang harus punya pabriknya, kalau mau bikin sendiri ya Anda harus maklun, artinya maklun ke perusahaan kosmetik ya. Tapi kalau yang nutrisi, saya yakin Anda bisa mulai dari industri rumah tangga. Saya bisa guidance Anda untuk memulai. Gimana sih Bu, ininya untuk konsultasi dan sebagainya. Saya bisa melayani, Anda bisa tanya-tanya gitu kalau memang Anda punya passion ke arah wirausaha gitu ya di bidang makanan. Jadi kalau saya boleh ngomong, saya dulu memulai usaha itu masih jadi dosen ubaya di dosen tetap khusus ya. Kalau sekarang kan saya LB saja. Kalau dulu saya masih tetap khusus, kemudian tahun 2014 saya punya modal itu 40 juta. Saya ngomong terus terang sama Anda ya, ini untuk pembelajaran. 40 juta, kemudian saya bikin produk pangan tertentu, itu sekarang dari 40 juta itu di tahun 2021 sekarang sudah menjadi 3 perusahaan nutrisi, 1 perusahaan kosmetik, dan 1 perusahaan marketing. Jadi dengan total karyawan keseluruhan 125 orang. Dan selama pandemi kita tidak mengurangi karyawan, justru malah permintaan malah justru semakin tinggi. Yang tadi saya bilang bahwa industri nutrisi kesehatan adalah industri yang tidak ada matinya. Karena apalagi COVID ini, orang perlu sehat ya kan, perlu minuman antioksidan, perlu kesehatan pencernaan, perlu macam-macam. Nah, itu kita bisa ambil celah dari itu semua. Dan bahan baku sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah. Jadi sangat mudah untuk kalau kita mau ya, kita explore itu sangat memadai gitu. Saya pernah ikut pameran waktu itu, pameran ingredient di Singapura gitu ya. Cina juga begitu. Saya sampai kaget satu. Dia itu merajai industri ekstrak dan harganya sangat murah. Jadi beberapa ekstrak yang saya pakai terus terang aja hasil dari ini impor dari Cina. Tapi saya kagum ya, maksudnya ini ya industrinya sangat berkembang, bukan hanya industri end user, tetapi berkembang ke industri bahan baku. Ekstrak itu kan bahan baku yang nanti akan dicampur sama ingredient lainnya membentuk produk jadi ya. Nah di Indonesia saya yakin bisa seperti itu. Kita tidak melulu untuk produksi produk akhir, enggak juga gitu ya. Tapi kita bikin bahan baku pun sangat punya value gitu ya. Contoh tepung pisang, siapa yang jual tepung pisang? Tidak ada gitu ya. Di Indonesia tidak ada. Adanya tepung singkong, tapioka gitu. Tapi tepung pisang tidak ada. Padahal pisang berlimpah. Padahal pisang dipakai untuk industri makanan bayi, kan gitu ya. Salah satunya. Itu. Kemudian industri apalagi banyak sekali yang bisa kita eksplor untuk menjadi salah satu lahan untuk usaha. Nah, itu saya membuka kesempatan ya siapapun yang memang punya passion untuk punya industri makanan mandiri, mulai dari kecil-kecilan sampai dengan marketnya seperti apa, Anda bisa sharing atau menanyakan kepada saya gitu ya. Baik, mungkin
Mungkin sampai di sini ya perkuliahannya. Saya foto dulu untuk saya laporkan. Nanti siang saya akan share untuk ini bahan kuliahnya dari 4 kali pertemuan. Kemudian ujian, ini ada libur seminggu atau langsung ujian? Libur dulu, Bu. Libur dulu, 1 minggu? Iya, Bu. Oh ya, oke. Baik ya. Jadi nanti akan saya bagikan itu, kemudian dari 4 kali pertemuan saya sudah sampaikan poin-poin yang mesti harus Anda tahu, mulai dari yang manajemen halal ya. Anda harus tahu kriteria makanan dan minuman halal itu seperti apa, karena Anda ada di jurusan teknologi pemrosesan pangan. Anda bisa punya usaha sendiri atau bekerja di perusahaan pangan besar. Nah, itu halal pasti terinclude yang harus diurusi gitu ya. Jadi Anda harus tahu kriteria makanan dan minuman halal. Yang kedua, Anda harus tahu kriteria sistem jaminan mutu, 11 kriteria. Anda harus tahu itu semua dan apa maksudnya dari masing-masing kriteria. Kemudian yang ketiga adalah tentang HACCP. Itu adalah sistem pengendalian mutu yang umum, sangat umum digunakan di industri pangan besar. Kalau PIRT tidak perlu gitu ya. Tapi kalau di industri saya sudah pakai HACCP, harus gitu ya. Dulu waktu awal-awal PIRT nggak pakai itu. Tapi kalau sudah produk kita spreading nasional, sudah banyak, satu hari bisa 10.000 kotak, saya harus pakai sistem jaminan mutu gitu ya. Dan yang saya pakai di bank saya adalah HACCP. Jadi dari situ kita harus tahu 12 tahapan HACCP itu apa saja. 5 tahapan persiapan, 7 elemen HACCP. Kemudian yang terakhir adalah tentang ini, bagaimana gambaran industri di pengendalian mutu di agroindustri. Apa saja yang dikendalikan, yang meliputi ini, bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, pemeriksaan, sampai dengan keamanan dan tanggung jawab produk. Nah, itu penjelasannya seperti apa, Anda harus paham itu ya. Bahan baku itu seperti apa sih yang harus Anda pahami gitu ya. Karena tidak sesimpel itu kadang-kadang gitu. Orang purchasing itu tidak sesimpel bagaimana dia menentukan spek, itu harus belajar loh. Bagaimana dia menentukan mutu dari spek dari produk pangan. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya berimbas pada proses produksi gitu ya. Bagaimana dia harus menjamin bahwa supplier itu tetap konsisten, tetap mampu mensuplai gitu ya. Mensuplai bukan hanya mensuplai produk, tetapi juga mensuplai dokumen-dokumennya. Karena dokumen itu yang akan kita submit ke Badan POM untuk mengurus izin edar produk kita. Gitu. Kemudian di level produksi, itu gitu. Kadang ada adjustment, ada yang harus dikendalikan, apa-apa yang harus kita lakukan. Ini tergantung dari proses produksi yang terlibat apa saja di situ gitu ya. Kemudian pengemasan pun begitu, mulai ngurusi desain kemasan, jenis kemasan yang harus dipakai yang cocok itu apa, sampai dengan harga, sampai dengan kemampuan vendor, macam-macam. Stok kemasan mesti harus aman berapa, kayak gitu. Karena bikin kemasan kan butuh waktu. Kita ke vendor untuk kemasan yang sederhana, kemasan kotak kertas itu bisa 7 hari kerja. Kalau tidak ada kemasan, produk jadi tidak ada kemasannya nggak bisa diproses lebih lanjut kan. Itu harus sinergis, benar-benar satu tim di produksi yang memang harus kuat gitu. Kemudian ini saya pernah kejadian kemasan banyak, kemudian nomor halal sudah berganti karena nomor halal itu hanya bertahun 2 tahun, kemudian diaudit lagi gitu ya. Kemasan masih banyak, nomor halal sudah berganti nomornya, sekarang sudah diaudit untuk perpanjangan. Itu produk saya itu dipegang sama orang Polda.
terus dicek, Bu, ini saya dipanggil ke Polda, bayangin. Oh Pak, itu kemasan lama Pak, gini-gini. Oh harus ini, ya sudah oke lah gitu. Hal-hal begitu. Jadi detailnya itu kita dikira untuk ini, menyampaikan sesuatu yang palsu gitu loh, tidak sesuai dengan ini. Kemudian ada namanya, kita tidak boleh gampang untuk menetapkan kita belum sertifikat halal, kemudian Anda tulis logo halal di situ. Itu ketahuan Polda, Anda bisa diuyuk-uyuk Anda. Ya, jadi tidak boleh begitu, gitu. Nah, banyak hal yang harus kita ini ya, detail-detail yang harus kita perhatikan jika kita punya usaha, kita punya private label gitu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya cukupkan kuliah untuk pagi ini. Oke ya, terima kasih ya. Makasih. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya.